Kira-kira gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat kami Sanui, selamat sore. Ayolah muminun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. topik hari ini tentang mengenal diri ya Bu ya. Iya, Ya, nah kira-kira apa yang mau ditanyakan tentang judul itu? Atau itu ada tadi Pak. Hmm. diulang lagi? Jadi mengenal diri kan seringkali para guru-guru mengatakan bahwa kalau kita sudah bisa mengenal diri kita sendiri, maka berarti kita sudah mengenal Allah. Nah, kira-kira yang dimaksud mengenal diri itu sampai bagaimana ya Pak ya? Karena eh, di psikologi itu mengenal diri itu sudah dimulai dari sejak remaja. Sejak remaja Ya, mereka mencari identitas diri kita, mencari jati diri kita. Nah, yang dimaksud dengan mengenal diri di sini apakah mencari identitas diri atau apa gitu, Pak? iya. Wahyu pertama dalam sejarah yang dikenal ya. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi atau yang diterima oleh Nabi itu surah Al-Alaq ya. Ya, Dan di situ adalah berisi perintah untuk ya, membaca diri atau mengenal diri sebetulnya. ya. Coba kita lihat ayatnya ya. Surat 96, sebentar, ya atur dulu. Ya, silakan. Satu. Surat 96 ayat 1. Ya, R. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Surat 96 ayat 1. Maaf, saya belum buka kamera. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat 3. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Maha Pemurah. Ayat keempat. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kolom. 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, jadi perintah pertama, ini perintah pertama ya, atau wahyu pertama yang diterima oleh Nabi, ini perintah apa kira-kira? Bacalah. Cari tahu, Bacalah, Ya, cari tahu. mengenal diri sih memang. Mm-mm. iya kan? Mengenal diri Mm-mm. kan? Iya, Mm-mm. Iya. Coba diulang dari ayat 1. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. menciptakan. Ya, menciptakan apa? Ayat 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi perintah pertama dalam Quran membaca tentang apa? Manusia ciptaan Allah. Nah, dia telah menciptakan manusia dari segumpal Darah. darah. Jadi yang mesti dikenal lebih dulu itu siapa? Manusia. Ya Diri diri Diri. sendiri. sendiri berarti. Nah, Mm-mm. berarti perintah pertama di Quran adalah mengenal
Diri sendiri. Mengenal Mengenal diri diri. sendiri. Ya, mengenal diri sendiri kan berarti. Nah, berarti untuk bisa mengenal siapa diri kita, karena mengenal diri sendiri adalah perintah pertama dalam Quran, Bu. Hmm. Ya, sebelum dia mengenal Tuhannya. Iya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari alaq. Darah. Ya, bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam, dan dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan ini berkaitan dengan semua karakter sifat manusia. Ya. Jadi sebelum kita diperintahkan mengenal Tuhan, ya kenali dulu dirimu sendiri. Siapakah dirimu gitu. Dari mana kamu berasal gitu kan. Nah, berarti ya kita mesti buka surat ini kan. Maksudnya apa nih ayat ini? Kalau kita ini mesti diurai dulu. Perasaan pernah ya dibahas ini ya. Tapi kalau di grup mana ya lupa. Hmm. Tentang ya, ini dulu bulan puasa kalau nggak salah dibuka ya Bu ya. Belum Enggak, ya, belum, belum kan? Ya belum, Hah? belum. Pak. Kalau Belum. al-alaknya sih udah tentang segumpal Heeh. darah, tapi kaitannya beda, Pak. Oh, beda beda kaitannya. Konteksnya beda. Ya kalau Ya, ini sih udah Konteksnya pernah. beda. Mm-mm. ya hanya beda judul aja sebetulnya sih. Konteksnya tuh, Pak. Ya konteksnya beda. Ya Mm-mm. ini juga salah satu apa namanya motivasi bahwa kita itu harus mengenal siapa diri kita gitu. Iya, Nah, di sini kan kita disuruh membaca dan objek pertama yang harus kita baca adalah manusia itu sendiri kan gitu, Bu. iya. Ya gitu. Jadi siapa dirimu? Nah, di ayat ini ada kata kunci bahwa Allah telah menciptakan manusia dari alaq. Mm-mm. Nah, pertanyaannya apa makna alaq di dalam Al-Qur'an ini? Mm. Gitu ya. Coba kita urai lagi satu-satu ayatnya ya. Kita terjemahkan ulang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Iqra itu dari kata qoro'a. Qoro'a artinya membaca, menelaah, mempelajari, meneliti, menggunakan metode deduktif. Ya, Iqra juga berarti mengumpulkan, menyampaikan, melahirkan, ya, menyelidiki dengan seksama, gitu ya Bu ya. Iqra adalah fiil amar. Fiil amar atau kalimat perintah. Karena ikro kalimat perintah berarti bacalah, pelajarilah, telaahlah dengan teliti menggunakan penelitian deduktif. Deduktif itu berarti cara berpikir dari hal-hal yang sifatnya umum ke hal-hal yang lebih Khusus. spesifik. Iya. Ya, secara informal atau disebut sebagai pendekatan top down. Jadi ikro juga berarti selidiki dengan seksama gitu ya. Selidiki dengan seksama. Biismi, ini ada alifnya ya. Biismi, cuman dibacanya bismi. Biismi. Biismi dengan ismi itu dari kata wasama. Rabika. Ismi itu berkaitan dengan makna keunggulan, kelebihan, keutamaan, eh, ketinggian, keagungan, keindahan, apalagi kehormatan itu ismi artinya Bu. Nah, di dalam apa namanya kamus bahasa ismi juga berarti menghormati. Ismi juga berarti cantik, bagus, eh, apa namanya tuh? Alamat, alamat sebagai pengenal juga sama.
Jadi ismi itu berkaitan dengan apa namanya keelokan, kebagusan, kecantikan gitu ya. Itu namanya ismi. Robbika, Robbika. Kita terjemahkan satu-satu dulu. Ikro bismi Robbika. Robbika. Ini dua kata ya, Robbi dengan K. K-nya kan kamu ya. Robbi itu berarti punya makna gitu ya. Robbi punya arti memimpin, memperbaiki, memelihara, mengatur, mengasuh, mendidik gitu ya. Nah, itu di antara arti Robbi. Kholako berarti menjadikan, menciptakan. Kholako juga berarti karakter, akhlak, perilaku, tabiat, atau sifat, Bu. Nah, kalau kita terjemahkan ulang jadi begini, jadi panjang nih. Ikro, pelajarilah, selidikilah dengan seksama, telaahlah dengan teliti, analisa dengan menggunakan penelitian deduktif. Bismi Robbika dengan keutamaan, dengan ketinggian, dengan keindahan, dengan keistimewaan, dan juga dengan tanda-tanda Robbika, Robbika hukum alam, hukum sebab akibat, yang memelihara, yang mengatur, yang mengasuh, yang mendidik terus-menerus. Alladzi kholaq, yang telah menciptakan segala sesuatu dengan karakternya, fitrah atau nalurinya, tabiatnya, kebiasaannya dengan bentuk dan corak yang sempurna. Itu makna ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, sekarang baca ayat yang kedua. Khalaqal insana min alaq. Ada berapa kata nih? Khalaqa al insana min alaq. Ada 3 kata. Kata kholako tadi sudah diurai di awal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kholakol insan, kholako itu tadi artinya menciptakan segala sesuatu dengan karakternya, dengan fitrah dan nalurinya, tabiat kebiasaannya dengan bentuk dan corak yang sempurna. Kholakol insan, insan biasa diartikannya manusia. Ya, insan itu berkaitan dengan makna kebaikan, keramah tamahan, insan itu ya, jinak, penurut, lembut hati, tapi juga punya makna menjemukkan, membosankan gitu ya, atau menjelma, ya, berarti juga pribadi, itu insan. Nah, ada kata insan menggunakan tanda fathah insana, insani, dan insanu. Nah, ketika pembacaannya itu berubah bunyi, itu menunjukkan kualitas, Bu. Jadi ada insani, ada insana, ada insanu ya. Kalau insana itu ketika manusia berupa sel, berupa sakolan. Sakolan itu manusia masih berat untuk mempelajari Quran gitu. Insan. Nah, ya. Ada lagi insani. Kalau insani itu adalah awal proses penciptaan, belum merupakan sesuatu yang disebut. Kalau insana, ini sudah jadi manusia, tapi masih berat untuk menerima wahyu. Kalau insani itu awal penciptaan, manusia belum berbentuk. Nah, ketika disebut insanu, nah itu berarti proses penciptanya sudah sempurna gitu ya. Kholaqal insana, yang menciptakan insan, insan itu berarti kebaikan, keramah tamahan, lembut, penurut, kadang menjemukan, kadang membosankan, dan seterusnya. Nanti si insan ini berproses dari insani
menjadi insana, kemudian menjadi insanu. Insani ketika manusia belum berbentuk. Insana sudah berbentuk, tapi masih berat untuk menerima Quran. Insanu, ya ketika manusia sudah sempurna, ada jasmaninya, ada jisimnya gitu. Dan sudah mulai belajar. Sudah mulai belajar gitu. Nah, kemudian kholaqal insana min alaq. Kholaqal insana min alaq. Apa artinya alaq, Bu? Nah, alaq itu berarti eh, apa namanya? Sesuatu atau segumpal. Jadi alaq itu sesuatu atau sekumpulan data penting yang amat berharga yang mengandung urusan besar dan bermacam-macam, punya kecenderungan terhadap keindahan, kebagusan, dan dia punya catatan atau menyimpan banyak catatan sama. Dan catatan itu memberi informasi atau keterangan baik tentang rasa cinta, persahabatan, pemahaman, bahkan pertengkaran atau malapetaka yang bisa mematikan. Dan alak ini bersifat melekat, bergantung kepada keadaan atau situasi ya, situasi atau keadaan, dan alak ini bisa mengunci, bisa menutup gitu. Jadi alak ini merupakan segumpal, kan diartinya segumpal darah diartikannya. Jadi alak itu segumpal atau segala informasi tentang manusia, termasuk di dalamnya karakternya, tabiatnya, kebagusannya, keelokannya, kecantikannya, dan lain-lain. Nah, dalam ilmu pengetahuan, alak itu disebut sebagai RNA dan DNA gitu, Bu. Nah, kan setiap orang DNA-nya masing-masing kan? Makanya untuk menguji siapa dia sebenarnya bisa tes DNA. DNA itu termasuk juga untuk menguji siapakah asal usul gitu. Siapa asal usul dia? Karakternya tuh ketahuan di DNA-nya gitu. Ya, kolakol insana min alaq. Itu terjemah yang kedua. Kita baca ayat yang ketiga. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Ikro. Ikro sudah diterangin tadi. Robuka sudah diterangin. Akrom. Akrom itu maknanya kedermawanan, keramahan, sifat baik, ya, kemudian kebaikan, perayaan, syafaq, apa namanya itu sepakat, guna, kesediaan untuk menerima, kemurahan sama. Itu arti dari akrom. Akrom dari kata karoma. Karoma itu artinya berharga, dermawan juga karoma, mulia. Ya, itu arti karoma. Memberi hadiah juga karoma, Bu. Wajah yang rupawan juga karoma. Jadi kalau kita baca ulang, ikro warobukal akrom. Bacalah, pelajarilah, selidikilah dengan seksama, telaah dengan teliti tentang proses penciptaan manusia dan hukum alam yang memelihara, mengatur, mengasuh, mendidik terus-menerus kepadamu. Karena itulah hukum yang mulia, hukum yang sempurna, hukum yang penting. Dan manusia tidak dapat melepaskan diri dari hukum karma ini. Jadi robukal akrom itu hukum yang mulia, di mana manusia tidak bisa lepas dari hukum itu. Namanya hukum karma, Bu. Robukal akrom, bacalah setiap hukum karma di alam ini. Karena setiap orang kan pasti akan menerima hukumnya masing-masing. Ayat keempat, alladzi alama bil kolam. Alladzi alama bil kolam. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Ya,
Alladzi alama. Alama itu juga berarti pengetahuan. Kemudian sains, kajian, kekuasaan, keahlian, apalagi maklum, mengenal, mengajar, memimpin. Alladzi alama bil qalam gitu. Nah, wajannya fa'ala. Alama berarti mengajarkan artinya. Kalau pakai double alama berarti ini bermakna Kalau alama pengetahuan, mengajar. Alama mengajarkan. Alladzi alama yang mengajarkan. Alama juga berarti memberitahukan, mengilmukan, memperkenalkan, menerangkan gitu. Menjadikan sesuatu menjadi ahli. Bil kolam dengan perantaraan kolam. Kolam itu bisa berarti pulpen. Ya, kolam juga bisa berarti apa tuh namanya kandang. Kandang, penjara juga kan ada kolom-kolomnya tuh, kolom-kolom ya. Kolam juga berarti garis, garis, strip, jalur, corak. Ah, kolam juga berarti menulis, menulis, mengurung, membagi, memangkas, merapihkan, kemudian menghias, mengatur, memperdaya, sama mengalahkan itu kolam artinya. Banyak sekali kolam artinya. Alladzi alama bil kolam. Rob yang memberitahukan. Jadi Rob tadi. Robukal akrom itu tadi. Yang memberitahukan, yang memperkenalkan, yang menerangkan, serta mengajarkan keahlian, kecakapan, dan kepahaman. Itu namanya alladzi alama bil kolam dengan perantaraan pola, tulisan, jalur, corak, garis, potongan, hiasan, dan aturan yang rapi yang menjaga keseimbangan dan membuang bagian yang tidak perlu. Itu namanya kolam. Ayat kelima, alamal insana malam ya'lam. Alamal insana malam ya'lam. Rob yang mengilmukan, Rob yang apa namanya memberitahukan, Rob yang memperkenalkan, yang menerangkan serta mengajarkan keahlian dan kepahaman serta petunjuk kepada insan. Malam ya'lam yang apa yang tidak diketahuinya, tidak dipahaminya, tidak dikuasainya. Dan bukan keahliannya tanpa harus dengan lewat kolam. Jadi Allah sebagai Tuhan punya dua cara mengajarkan manusia. Yang pertama mengajarkan lewat pola, ada polanya. Atau tidak lewat pola, tidak lewat kolam gitu, Bu. Malam ya'lam. Makanya ada yang disebut dengan ilmu laduni. Ilmu yang diperoleh tidak lewat jalur resmi, akademisi kan, tapi ada jalur pengalaman gitu. Maka nih, maka dalam hal ini Robmu itu yang mengajarkan kepada insan apa yang dimaksud dengan alaq. Karena di dalam alaq itu terdapat segala macam informasi tentang manusia itu. Termasuk sifatnya, karakternya, tabiatnya, mungkin berkaitan dengan misinya, Bu. Misi jiwa, orang nyebutnya misi jiwanya ya. Ada orang bertanya, saya lahir ada tugas apa? Saya dilahirkan untuk tujuan apa? Itu kan nanya, nanya siapa dirinya, Bu. Nah, informasi tentang apapun tentang manusia itu ada di dalam alatnya, ada di dalam DNA-nya itu tadi, gitu. Makanya untuk bisa mengenal diri, ya berarti mesti mengurai DNA apa yang ada dalam diri kita gitu. Nah, ini mesti belajar kepada ahli DNA karena DNA itu mencakup, mencatat semua informasi tentang siapa diri kita.
siapa aku atau siapa saya, itu sebenarnya sudah ada di DNA-nya. Namanya namanya alak, Bu. Ya gitu. Jadi masing-masing harus mengungkap siapa diri diri kita, yaitu kalau kita ungkap DNA-nya, Bu. Nah, itu menurut apa kalau kalau mau pakai jalur pendekatan sains gitu. Ya, begitu Bu sementara berikutnya. Ya. Sementara ya. Eh, kan jarang sekali dari kita yang mencari atau memeriksa DNA ya Pak ya. Ya, Tadi tadi kata Bapak kan melalui jalur sains. Kalau yang bukan jalur sains itu apa Pak? bisa jalur jalur psikologi. Oh, Ya kan psikologi ah, juga membaca ya, manusia tapi bukan dari jalur alaknya, tapi dari jalur apa namanya ya? Bukan bias ya, gambaran ya, sikap, gambaran luarnya gitu, apa yang hmm, terpancar hmm, di sikapnya. Maka dengan sikap tadi kan ya, dibaca. Karena ya, sebenarnya apa yang nampak di luar itu gambaran apa yang ada di dalam gitu. oh, Makanya kenapa ya, lahir ya, ilmu psikologi untuk membaca sifat dan karakter manusia termasuk di dalamnya tabiatnya apa, keahliannya apa, kemampuannya apa. Karena di dalam dirinya tuh ada itu, hmm, ada data tadi, Bu. Nah, di hmm, data hmm, itulah manusia bisa mengenal siapa dirinya tadi gitu. ya. Itu makanya Oh. tugas bagian psikolog itu. Ya, Jadi kalau gitu sejalan dong Pak ya dengan pada saat remaja tuh kan remaja mulai mencari jati dirinya, mencari identitas dirinya, dia mulai mengenal dirinya itu seperti apa. Itu sejalan dong Pak ya dengan ini ya. itu naluri. Hmm. Memang Hmm. manusia diberikan naluri untuk mengenal siapa dirinya gitu. Saya tuh Hmm. siapa, Hmm. saya tuh tugasnya apa, saya hidup di dunia ngapain ya, itu kan berkat. Nah, untuk itu ada ilmunya makanya. Makanya kita datang kepada orang yang Hmm. ahli di bidang itu. Di antaranya kita bertanya ke Hmm. psikolog kan, nanti Ya. dites tuh bakatnya, minatnya, motivasinya, kemampuannya, itu kan Hmm. nanti digali tuh dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan kan. Ya. Nah, itu berarti tugasnya tugas psikolog untuk mengenal, Hmm. membuka tabir apa yang ada di balik gitu, di balik segala sesuatu gitu. Terus berarti kalau kita sudah tahu diri kita itu bagaimana, saya tuh orangnya bagaimana, tabiatnya bagaimana, karakternya bagaimana, tujuan hidupnya apa, dan sebagainya. Lalu bagaimana maksudnya sudah bertemu dengan Tuhan, sudah Belum, mengenal Tuhan? Belum kan, belum, Pak? belum, Nah, belum, itu bagaimana tuh, Pak, prosesnya? belum. Prosesnya gimana, Pak? Iya, nah setelah kita mengenal diri ada proses berikutnya Hmm, bahwa semua tadi yang ada dalam diri kita itu kan karunia Tuhan. Makanya ya. ada kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqo, bahwa semua Hmm, itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, ketika kita bicara ciptaan, berarti kita apa namanya diajak untuk mengenal siapa pencipta itu gitu. hmm, Nah, untuk mengenal pencipta itu mungkin ada tahapan berikutnya lagi. Apa yang harus diketahui? Karena hmm, mengenal manusia bisa lewat DNA, lewat alat. Nah, mengenal Tuhan kan nggak ada itunya gitu. iya, Nggak iya, ada apa istilahnya. Nggak ada hal-hal yang bisa dikaji seperti alat tadi. Nah, itu iya. pendekatannya pendekatan spiritual gitu. Hmm, Pendekatannya pendekatan agama untuk mengenal Tuhan. Nah, di hmm. dalam Al-Qur'an surat apa namanya? Surat ke-34 ayat 46, 34, 46. Silakan dibaca lagi. Er, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 34 ayat 46. Katakanlah, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian kamu pikirkan tentang Muhammad
Tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras. Kasih Pak maksudnya. Katakanlah Nggak surat ngerti. 34 ayat 46 ya. Ada Kenapa, Bu? penyakit gila, Pak. Ya? Ada penyakit gila. Iya, bentar sebentar. Bingung. Katakanlah. Katakanlah, kita diperintahkan untuk mengatakan ini. Katakanlah, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja. Ya, kalau boleh saya ulang terjemahannya. Katakanlah, aku hendak memberikan pelajaran. Ya, innama a'idukum. Sesungguhnya aku hendak memberikan pelajaran sebagai nasihat, sebagai wasiat, juga sebagai peringatan kepadamu. Biwahidatin, dengan satu hal saja. Apa peringatan itu? Antakumu lillah, agar kamu bangkit, agar kamu bangun menghadap kepada Allah. Ya, agar kamu bangkit menghadap Allah. Bangkit menghadap Allah kalau kenal Allahnya. Nah, kalau nggak kenal menghadap siapa, Bu? Ya. Nah, terus masna wa furoda, baik berdua-dua, wa furoda maupun sendiri-sendiri. Silahkan menghadap Allah berdua-dua atau Dua siapa, menghadap Pak? Allah sendiri-sendiri. Tuma tatafakaru. Kemudian kamu pikirkan, kamu pertimbangkan. Ya, berarti Bu, gini, proses untuk bisa menghadap Allah atau proses untuk bisa mengenal Allah memang pada awalnya perlu ada coachnya, Bu. Coach apa coach itu? Pembimbing. Ada pembimbing, ada pemandu. Tapi kalau sudah kenal, ya sudah menghadap sendiri. Misalnya ada mahasiswa mau ketemu rektor. Ya, gimana caranya bisa ketemu rektor ya? Cari orang yang sudah kenal dengan rektor. Nanti orang tadi akan membawa kita, si mahasiswa tadi, memperkenalkan dia kepada rektor. Nah, kalau udah kenal kan bisa 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 komunikasi langsung sendiri tanpa dipandu lah lagi. Ya. Nah, tapi ada ayat kemudian summa tatafakaru. Tetapi kemudian kamu pikirkan baik-baik atau kamu pertimbangkan baik-baik. Maksudnya gini, apakah betul yang yang apa namanya yang dia temui itu rektor, Bu? Jangan-jangan rektor palsu, Bu. Ya, betul nggak? Apa buktinya dia rektor nih, ya? Misalnya ada orang yang mempertemukan mahasiswa dengan rektornya, inilah rektor. Benar gak rektornya itu? Gitu. Kan dia mesti mikir juga, apa benar ya rektornya gitu. Kan ada namanya, ada ceknya, ada identitasnya kan gitu. Terus bisohibikum min jinnatin. Bisohibikum min jinnatin. Kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Kenapa kalimatnya begitu, Bu? Karena ya, orang yang sudah kenal dengan Allah, Bu, memang seringkali dianggap gila. Kenapa gila? Karena pemikiran dia pasti akan berbeda dengan orang yang belum kenal Allah. Perilaku dia juga pasti akan sangat berbeda dengan orang yang belum mengenal Allah. Ya, kadang-kadang ucapannya, prediksinya, apa statementnya juga di luar kebanyakan orang. Kadang-kadang di luar nurul, Bu. Ya, tapi begitulah. In huwa illa nazirun lakum.
Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu bahwa di hadapanmu ada azab yang keras. Jadi memang Tuhan itu sayang juga kepada kita karena pasti akan ada orang yang dengan segala resikonya akan membimbing manusia ketemu Allah atau mengenal Allah sampai nanti Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Misal di surat 20 ayat 14, Bu. 20:14. 20 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan berikanlah sholat untuk mengingat aku. Halo? Ya, ya Pak. Itu siapa akunya, Bu? Allah. Oh Allah. Terus udah ketemu. Tidak ada Tuhan. Ketemunya sih nggak tahu, tapi suruh sembah. Dirikanlah sholat Suruh dengan sholat. sholat kita ini. Kan kalimatnya begitu. Kan sedang Iya. bicara. Kan kalimatnya gitu ini. Sesungguhnya aku ini Allah. Nah, Iya. siapa Allah itu? Tidak ada Tuhan selain aku ya. Maka Aku. sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, kalau langsung dibaca ayat ini udah kenal belum? Belum. Belum kenal juga. Ya udah, berarti mesti mundur ke ayat sebelumnya. Ayat 9, Bu. Ayat 9. Apakah sampai kepadamu kisah Musa? Aduh, ini ceritanya kisah Musa. Udah sampai belum kisah Musa? Kisah Musa yang mana ya? Musa yang mana lagi? Yang cerdas. Yang Musa, yang Ada Musa macam-macam dalam dirimu lah. cerita Masa tentang Musa di Musa itu. sono? Kan tadi judulnya mengenal jati diri. Iya. Nah di dalam diri kita itu sudah terdapat segala macam informasi, termasuk potensi. Nah, salah satu potensi yang ada dalam diri manusia adalah kecerdasan. Nah, bahasa Qur'annya kecerdasan ya, Pak ya. Musa. Halo? Iya. Jadi kalau ingin mengenal Allah harus cerdas. Harus cerdas. Gunakan kecerdasan. Itu kan potensi diri. Makanya potensi dirinya jangan dibunuh. Wahal ataka hadithu Musa. Apakah telah sampai kepadamu kisah tentang sebuah kecerdasan? Nanti kecerdasan itu yang akan apa? Mengenal Allah di ayat 14-nya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Nah, aku ini Allah bicaranya ke siapa, Bu? Ke aku. Ke Musa tadi. Kecerdasan. Halo? Ke Musa itu. Lah iya. Musa dalam diri kita. Gak gini deh, gini. Iya. Ya, yang hadir di sini diberi kecerdasan nggak oleh Allah? Iya. Udah, berarti Musanya Musa yang mana nih sekarang ceritanya? Yang ini. Dalam diri kita. Nah, Musa yang ada dalam diri masing-masing. Apakah telah datang kepadamu kisah perjalanan sebuah kecerdasan yang kemudian kecerdasan tadi mengenal Allah. Bagaimana kisahnya? Ayat 10, Bu. Ayat 10. Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Nah, ini bacanya mesti pakai kecerdasan. Lah, bacanya pakai kecerdasan.
Ya, ingatlah ketika Musa melihat api. Api. Ya, Musa dalam diri kita berupa kecerdasan. Dasar. Ya, atau pikiran yang tajam. Jam. Pikiran yang tajam itu juga adalah Musa. Pikiran yang tajam itu adalah Musa. Musa. Ketika Musa melihat api, ingatlah ketika ia kecerdasan tadi, pikiran yang tajam melihat. Melihatnya menggunakan kata-kata ro'a, Bu. Ro'a, idro'a. Ro'a itu bukan melihat dengan mata, tapi dengan pikiran. Pikiran. Ya, karena Musa artinya pikiran yang tajam atau kecerdasan. Ingat ketika Musa berpikir Bu tentang api. Api. Ro'a naron. Naron itu juga berarti semangat. Ya, Semangat. naron juga bisa berarti cahaya sumber. Naron juga bisa berarti wahyu, Bu. Oh. Wahyu, suara hati, suara Tuhan. Iya. Nah, ada orang yang pidato berapi-api, apa kebakaran dia? Semangat. Enggak, semangat Pidatonya tuh. semangat. Ya, ada orang mabuk cinta. Ya, dibakar api asmara. Bermain api, Pak. Bermain api. Nah, itu api. Nah, itu kan api itu banyak mananya, Bu. Iya, iya. Nah, iya, kan sekarang harus cerdas baca Qur'annya nih. Ketika Musa melihat api. Ya, ini sebuah perjalanan kecerdasan ketemu Tuhan, Bu. Diawali dengan pikiran atau berpikir tentang api. Musa melihat api, kecerdasan, berpikir tentang sebuah semangat atau berpikir tentang wahyu. Api juga berarti tamsil iman, Bu. Ya, nanti di ayat yang lain. Lalu ia berkata kepada keluarganya. Nah, apa maksudnya nih? Musa sebagai kecerdasan berpikir tentang api. Api bisa berarti semangat, bisa berarti gejolak. Api juga bisa berarti cahaya Allah, Bu. Ya, cahaya Allah. Kita lihat ayatnya nih. Suratnya 104. Sorry. 104. Itu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Api Allah, narullah. Api Allah. Ini kurung ngagokan, Bu. Enggak. Ngagokan apa ngagokan? Nggak pas ya, Pak ya? Narullahi, apinya Allah, al-muqadatu yang dinyalakan. Di mana api Allah dinyalakan? Ayat 7-nya, Bu. Yang membakar sampai ke hati. Tatoli'u bukan membakar, tapi terbit, memancar. Ini kok terjemahannya salah. Lama makanya. Tatoli'u. Ini contoh-contoh lainnya, 97 ayat 5. Malam itu kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, matla'i yang terbit. Tatoli'u diterbitkan, dipancarkan, Bu. Jadi tatoli'u itu dipancarkan atau diterbitkan. Matla'il fajri, terbit fajar. Tatoli'u berarti terbit, diterbitkan atau dipancarkan. Coba lihat 104-nya nih yang tadi. Narulohil mukoda, yaitu apinya Allah. Yang Api Allah yang dinyalakan, yang memancar, yang terbit, yang menyala di hati, yang menyala di afidah, di fuad. Berarti apinya Allah nyalanya di mana, Bu? Hati. Hati yang mana?
Hati kolbu atau fuad? Hati nurani. Hati nurani, fuad. Hmm. Ya, jadi awal perjumpaan Musa dengan Allah diawali dengan melihat api. Gitu ya. Musa melihat api. Ya, berarti pikiran yang tajam, sebuah kecerdasan melihat ada semangat. Nah, di mana semangat itu munculnya? Mana ya? Tadi di fuad, di Di hati fuad. Oh nurani. iya. Ya, Ibu bisa bayangkan kalau pikiran yang tajam, apabila kecerdasan ketemu dengan hati nurani, gimana Bu? Mantap nggak Bu? Mantap, Pak. Mantap. Nah, ini baru baru langkah awal ini, langkah awalnya nih. Karena ada orang yang pinter, cerdas tapi nggak punya hati nurani. Nurani. Jadi apa kira-kira Bu? Jahat. Jadi jahat. Mm-mm. Pinter tapi nggak punya hati nurani, nggak ketemu Tuhan lah pasti. Iya. Ya, ini ceritanya gitu ya. Nah, ketika Musa melihat api, pikiran yang tajam melihat ada sebuah semangat di dalam hati nurani tadi. Fakola li ahlihi, fakola li ahlihi, kemudian ia berkata kepada keluarganya. Oh, berarti Musa itu punya keahlian. Ya, Oh, orang cerdas punya keahlian nggak, Bu? punya. Nah, gitu. Musa Punya. berkata kepada ahlinya. Ya, ahli. Karena Musa itu punya ahli, punya keluarga namanya. Apa keluarganya Musa, Bu? Kecerdasan itu berdiri sendiri atau dia berkaitan dengan yang lain, Bu? Dengan logika, dengan Nah, Banyak. ada logika, ada intuisi, ada dengan apa ya, lagi coba? Itu ya, kan keluarganya analisa, Musa. ya. Ya, nah ketika Musa melihat api, dia bilang kepada keluarganya, kamu diam dulu ya, gitu. Kamu diam dulu, gitu. Tinggallah kamu di sini. Ini anastu naron. Sesungguhnya aku melihat api. Loh, coba Bu kalimatnya. Terjemahannya sama kan? Ia melihat api. Nah, tapi kalimatnya ro'a naron. Ro'a naron. Ini artinya juga melihat api. Melihat api. Tapi kalimatnya anastu naron. Nah, antara ro'a artinya melihat dengan anastu juga artinya melihat itu hal yang berbeda. Beda. Kalau ro'a melihat dengan pikirannya. Hmm. Saya berpikir melihat sesuatu. Itu ro'a. Melihat dengan pikiran. Kalau anastu dari kata anasa artinya melihat dengan melakukan proses pembelajaran. Sebelum orang belajar, dia gelap. Tidak melihat apapun. Ini apa ya? Nah, ketika dia melakukan proses belajar, lalu dia berkata, aha. Nah, aha itu learning kan? Aha learning itu Iya, berarti dia AHR melihat Leibniz. sesuatu yang tadinya tidak nampak. AHR Leibniz ya. Nah, itu namanya anastu. Ya, kalau ro'a melihat dengan pikirannya, di pikirannya dia melihat sesuatu, ide lah. Tapi kalau anastu itu artinya proses belajar. Jadi Musa mempelajari apa api itu gitu. Ini anastu naron, sesungguhnya aku melihat api. Aku akan pelajari api yang kulihat itu api apa ya? Api semangat, api petunjuk wahyu, apa api asmara atau api apa nih? Ya, karena jin juga diciptakan dari api nanti. Iya. Jadi api ini banyak nih, banyak wajah. Termasuk wajah Tuhan ketika memperlihatkan diri kepada Musa itu melalui api. Ya, terus apa kata Musa? La'ali atikum minha biqobasin.
Au ajidu alan nari huda. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku mendapat petunjuk di Di tempat api itu. itu. Tempat api itu apa tadi, Bu? Petunjuk, Fuad. hati nurani. Fuad, hati nurani Nurani, tadi. Fuad. Nah, di hati nurani itu terdapat petunjuk. Terdapat petunjuk di situ. Petunjuk siapa? Petunjuk dari Tuhan. Jadi istilahnya gini, petunjuk Tuhan atau wahyu Allah itu keluarnya, atau suara, orang nyebutnya suara Tuhan lah. Itu Ya. munculnya di fuad. Fuad. Apabila kecerdasan ketemu suara Tuhan di hati nurani, Bu. Itu kan dahsyat. Nah, si suara Ya. itu yang nanti akan membimbing dia ketemu Allah gitu. Ya. Mengenal Allah. Jadi mesti tembus ke hati nurani dulu. Karena suara Tuhan di hati nurani itu gitu. Nah, si kecerdasan harus ngikut hati nuraninya. Termasuk keluarganya Musa juga suruh diem. Ini ada suara di dalam nih gitu. Kenapa? Kalau langsung pakai logika pasti tidak bakal tembus, Bu. Bukan nggak tembus ya, akan menjadi apa? Takut ke ini, ke tipu nanti di perjalanan. Ya, jadi apa nih? Langsung jadi aja. Sesungguhnya aku gini. Jadi api itu punya dua makna. Satu, semangat keimanan. Kenapa semangat keimanan? Saya coba lihat ini. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu atau mendapat petunjuk. Petunjuk kan? Aku Ya. mendapat petunjuk di tempat api itu. Karena di tempat api itu ada petunjuk. Nah, petunjuk itu adalah keimanan itu sendiri, Bu. Atau gini, petunjuk itu diberikan jika ada keimanan dalam hati. Surat 10 ayat 9. 10:9. Ada yang mau baca atau saya terus, Pak? Boleh Ibu ngabsen. Ya, terus aja. Mantap. Ibu ngabsen biar tahu Ya, siapa aja yang hadir. ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Nih Pak, kalau istilahnya mengalir sungai-sungai di dalam surga nih, saya jadi terbayang-bayang Pak. Ya nanti bicara sungainya nanti dulu. Ya. Ntar kepanjang ngebahas sungai lagi. Innaladina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mengerjakan amal yang soleh. Mereka diberi petunjuk. Mereka diberi petunjuk. Ini kalimatnya ya. Oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Nanya. Karena keimanannya mereka diberi petunjuk. Nah, di ayat yang tadi Musa bilang, mudah-mudahan aku mendapat petunjuk di tempat api itu. Berarti api itu adalah keimanan. Ya, kenapa? Karena dengan iman bakal diberi petunjuk. Tunjuk. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Berarti api itu adalah tamsil iman. Yang kedua, api itu adalah wahyu. Wahyu tadi. Wahyu Allah, petunjuk Allah yang keluar di fuad tadi. Narullahil muqaddah, Bu. Wahyu namanya. Ya, nah kembali ke surat berapa tadi? 20 ayat 10 udah ya? Iya, udah. Nah, udah. Ini mesti bertahap ceritanya nih. Kecerdasan melihat api. Kecerdasan melihat sebuah semangat. Bisa semangat iman atau semangat wahyu. Nah, ketika kecerdasan melihat api, simbol dari api semangat atau api wahyu, ia berkata kepada keahliannya kecerdasan tadi, kamu diam dulu ya, diam dulu, mesti jadi pendengar. Kamu tinggal dulu di sini. Karena aku akan mempelajari api itu.
melihatnya menggunakan anasu. Mempelajari api berarti dia akan mengkaji dulu wahyunya, mengkaji dulu keimanannya, Bu. Apakah ini benar wahyu dari Tuhan? Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya. Atau aku mendapat petunjuk di tempat api itu. Tempat api tadi adalah fuad. Fuad. Ya. Nah, ayat 11-nya nih cerita berikutnya, Bu. Ayat 11. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, "Hai Musa." Nah, Musa datang ke mana, Bu? Tempat api. Nah, Musa mendatangi tempat api. Pikiran yang tajam, kecerdasan mendatangi sumber api. Sumber api bisa berarti keimanan atau juga berarti wahyu yang tempatnya ada di dalam fuad. Fuad. Nah, ketika Musa mendatangi tempat api itu, tadi bisa berupa tamsil keimanan atau sebagai wahyu. Maka Musa dipanggil di tempat api tadi. Nah, pertanyaannya gini, Bu. Berarti nih, hanya orang-orang yang punya pikiran yang tajam, yang pikirannya cerdas, yang bisa mendengar suara Tuhan atau panggilan dari Tuhan. Hei Musa, yang dipanggil kan kecerdasannya, Bu ya? Iya. Nah gitu, tapi itu dengan catatan dipanggilnya di tempat api. Ya, apa katanya dia nih, kata yang manggil tadi? Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci. Dua. Kenal nggak Musa siapa itu, Bu? Nah, Nah, jadi Robnya sendiri yang memperkenalkan diri. Hai Diri. Musa, hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Nah, Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa. Berarti Musa adalah jalan, alat untuk bisa mengenal Tuhan. Tuhan. Orang yang tidak mau menggunakan potensi kecerdasannya, tidak mau menggunakan ketajaman pikirannya, kira-kira bisa nggak mengenal Tuhan, Bu? Enggak. Enggak. Sesungguhnya aku ini adalah Robmu. Aku ini adalah Robmu. Tadi Rob apa di Al-Alaq, Bu? Rob kan Tuhan, Rob. Lah iya, Yang mengatur. yang mengatur, yang memelihara, yang mengawasi, yang mendidik. Mengawasi, yang mengatur. Kan gitu kan tadi Rob tuh. Iya, Hai iya. Musa, sesungguhnya aku ini adalah Robmu yang mengaturmu, yang memeliharamu, yang membuat aturan hukum sebab akibat di alam semesta itu. Iya. Nah, terus fahla na'laika. Maka dari itu tanggalkan kedua terompahmu. Oh, ternyata kecerdasan itu punya terompah, Bu. Selain punya ahli. Berarti waktu tadi meninggalkan keluarganya, dia masih pakai terompah. Rompak. Apa yang menjadi terompahnya Musa? Fahla na'laika na'ala. Fahla lepaskan na'laika kedua terompahmu. Na'ala itu bisa berarti terompah, bisa berarti sandal, bisa berarti sepatu, ya Bu ya. Ya. Pertanyaannya gini, apa fungsi sandal, fungsi sepatu? Tempat Supaya berpijak. melindungi Tempat kaki. pijakan. Pijak. Pijakan atau tempat berpijak. Pijak. Ibu ceramah. Ya, ibu ceramah jadi narasumber. Apa dasar pijakannya, Bu? Ilmu. Nah, ilmu kan? Iya. Nah, itu namanya na'ala namanya, Bu, sandal namanya.
Jadi na'alaika itu dua terompah, na'ala artinya sandal bisa, sepatu bisa. Na'ala juga berarti tanah yang keras, na'ala. Na'ala juga bisa berarti keledai liar, Bu. Keledai liar. Berarti kedua terompah Musa itu apa, Bu? Satu, terompah berarti emosi atau sifat kekakuan yang keras, Bu. Keras, keras gitu. Orang nyebutnya ego. Ego yang punya karakter keras. Ya, atau kaku. Sifat yang kaku. Atau ego yang masih kaku. Oh. Yang kedua, na'alanya Musa itu adalah kebodohan liar. Nah, sifat Musa yang kaku itu nanti digambarkan ketika Musa marah kepada Harun. Dia nggak bersikap lembut, kasar. Nah, kebodohan liar Musa digambarkan ketika dia nanti berinteraksi dengan Haidir yang nggak sabaran, Bu. Dibilang jangan nanya-nanya, malah bawel. Ya udah, akhirnya kan Iya. nggak lama berguna. Nah, itu namanya terompahnya Musa, Bu. Jadi emosi yang kaku, keras dengan kebodohan liar yang sifatnya enggak sabaran. Nah, ketika Musa dipanggil oleh Tuhan tadi Rob, nah Rob itu bilang, tanggalkan kedua terompahmu. Jangan kaku, jangan bodoh gitu. Tetapi yang diikuti apa? Prinsip keimanan. Ikuti petunjuk. Kan tadi istilahnya apa? Musa datang ke tempat api itu. Tempat api sebagai tamsil, petunjuk sebagai tamsil keimanan. Ikuti petunjuk, ikuti keyakinanmu gitu. Ya jangan liar gitu. Nah, terus kalimatnya apa? Sesungguhnya kamu berada di lembah suci tua. Sesungguhnya kamunya siapa nih, Bu? Musa. Nah, Musa. Berarti Musa. posisi Musa itu di mana dalam diri kita, Bu? Di lembah yang Lembah suci tua. apa Wadi itu? Mukodasi tua. Posisi kecerdasan dalam diri kita adalah di lembah yang suci tua. Apa maksudnya wadil Mukodasi tua? Wadi diartikannya lembah. Nah, di ayat yang lain lembah itu di sebelah kanan, otak. Ya, jadi wadi itu nanti disebut nanti wadil aiman. Coba lihat ayatnya dulu ya. 28:30. 28:30. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala Musa sampai ke api itu, diserulah dia dari pinggir lembah yang diberkahi, dari sebatang pohon kayu, yaitu, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ini ada wadil aiman ya. Falama ataha, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, apa tadi tempat api itu, Bu? Fuad. Fuad atau tamsil iman. Semangat Atau juga iman. berarti semangat wahyu. Wahyu. Ya, diserulah dia. Diserulah dia. Tadi yang nyuruh siapa? Rob ya? Ya Ya. Rob. Rob. Di mana dia dipanggil? Min syati'il wadil aiman. Wadil aiman. Wadil aiman itu lembah. Lembah itu sinep, Bu. Dalam otak itu kan ada sinaps ya. Oh, Jadi wadil aiman itu artinya kecerdasan otak sebelah kanan. kanan. Ya gitu ya. Jadi kecerdasan Musa itu mewakili otak sebelah kanan. Nanti otak Kanan. sebelah kirinya diwakili oleh Ibrahim, berpikir logik ya. Makanya Oh, Sufi Ibrahim wa Musa namanya, Bu. Sufi Ibrahim kecerdasan otak sebelah kiri. Sufi Musa kecerdasan otak sebelah kanan. Nah, kanan. Musa itu berada di Wadil Aiman. Jadi di lembah Sebelah sebelah kanan. kanan atau namanya Kanan. Sinep. Ya, Hmm. gitu. Nah, lembah yang sama juga berupa rongga. Nah, rongga itu nanti jadi hati juga, Bu. Ya, coba lihat 33 ayat 4.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Jadi di dalam hati ada rongga. Ya. Jadi Musa itu berada di lembah suci tua. Lembahnya menunjukkan rongga. Lembahnya menunjukkan jurang. Lembah juga berarti sinep, Bu. Jurang, jarak antara satu sinep dengan yang lainnya. Atau wadil aiman itu adalah kecerdasan otak sebelah kanan. Otak kanannya berarti ya. Ya, kembali kemana tadi? Apa sebelumnya tadi? Dua apa tadi? 20. 28:30 Wadil Aiman. Dah, iya, balik lagi ke ini ya, balik lagi ke yang Tanggalkan pokok. terompah, lagi Yang ngomongin terompah tadi. terompah. Nah, tanggalkan terompah tadi. Nah, kan Iya, lagi cerita terompah. Tanggalkan kedua terompahmu. Dua terompahnya Musa apa tadi? itu tadi apa? Logik. Ego yang kaku, Ego, emosi yang kaku dan kebodohan liar tadi. Disuruh diem malah bawel kan gitu. Ya Iya. memang orang pintar begitu banyak nanya biasanya. Iya. Harus sabar dulu ya gitu. Nah, Iya. terus dibilangin sesungguhnya kamu berada di bil wadi, lembah. Lembah itu adalah kecerdasan otak sebelah kanan tadi Bu, sinep ya. Ibrahim. Nah, mukodas dari akar kata kudus. Mukodas yang suci dari kata kudus. Ya, kudus itu artinya suci atau murni. Nanti kudus nanti berkaitan dengan Jibril yang menurunkan wahyu. Makanya Jibril disebut sebagai Ruhul Kudus. Ada Baitul Maqdis kan, rumah yang suci. Nah, tua itu artinya gulungan. Gulungan atau suara hati. Atau sesuatu yang paling dalam di dalam hati yang namanya fuad. Nah, di dalam fuad itu nanti ada suara hati atau suaranya Tuhan. Karena di situ ada narullah. Orang nyebutnya namanya nurani, Bu. Hati nuroini. Hati yang di dalamnya ada dua cahaya gitu. Cahaya kecerdasan dan cahaya logika tadi. Dua ya. Jadi posisinya Musa itu berada di Wadil Mukodasi Tua. Di lembah yang suci dalam bentuk suara hati gitu. Hati. Ya, nah di ayat 13-nya. Lanjutin Bu. Ayat 13. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Ya, berarti kecerdasan merupakan pintu gerbang. Pintu gerbang untuk bisa menerima wahyu. Wahyu dari Rob sebagai sumber, sebagai hukum alam, sebagai hukum sebab akibat di alam semesta. Ya, kecerdasan adalah pintu gerbang untuk bisa menerima wahyu. Syaratnya Musa harus menanggalkan kedua terompahnya. Ya, baik rasa, karsa maupun emosi atau kebodohan liarnya. Yang dipakai hanya prinsip iman dan keyakinan. Oke. Nah, baru kemudian di ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Nah, baru kemudian yang memperkenalkan diri adalah Allah. Setelah Musa melihat api, lalu Musa bilang kepada keluarganya agar tinggal diam dulu.
Kemudian Musa mempelajari api itu. Dan ternyata api itu keluar di Fuad. Akhirnya Musa sampai ke Fuad, hati nurani tadi. Dan Musa ternyata dipanggil lagi oleh Rob agar Musa menanggalkan kedua terompahnya. Berupa tadi emosi yang kaku dan kebodohan liar. Nah, sementara posisi Musa berada di Wadil Mukodasi Tua, ya, lembah kanan atau kecerdasan otak sebelah kanan. kanan. Disitulah Musa mampu mengenal hukum alam, hukum sebab akibat robukal akrom tadi di al-alaq, Bu, Hmm. bahwa ada hukum alam di alam semesta ini nih. Dan kita tidak bisa lepas dari hukum alam itu. Nah, kemudian baru Musa dipilih untuk menerima wahyu. Ya, Setelah dia melihat api, lepaskan. melepaskan dua terompahnya yang dipakai prinsip keimanan dalam hal ini. Nah, disitulah baru kemudian Allah memperkenalkan dirinya gitu. Ya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah berarti sumber getar, asal pangkal, sumber energi, sumber getar. Terciptanya segala macam alam semesta atau sebagai realitas. Akulah sang realitas itu sendiri. Akulah sang asal, akulah sang pangkal. Karena di situ bukan Musa tidak lagi melihat materi, Bu. Iya, karena Allah sendiri tidak seperti apa gitu. Di situ adalah tubuh keyakinan. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah berarti asal pangkal sumber getar terciptanya segala macam ragam warna alam semesta. Sebagai asal sumber ya. Ya, Nah, tidak ada ilah kecuali aku. Tidak ada pernyataan mulai sekarang kecuali kenyataan. kenyataan. Nah, akhirnya Musa bisa mengenal mana yang kenyataan, mana yang bukan kenyataan. Nah, orang yang belum melewati proses tadi tidak bisa membedakan mana ilusi, mana realitas. Ya, mana kenyataan, yang mana bukan kenyataan. Contoh gampang gini, kalau ada orang yang masih membuat pernyataan tapi bukan kenyataan, Bu. Udah kenal Allah belum? Belum. Belum. Karena kenal Allah berarti dia mengerti yang mana kenyataan, yang mana yang bukan Kenyataan. kenyataan. Ilusi. Yang mana yang realitas, yang mana yang ilusi. Ilusi. Maka tidak ada ilah kecuali aku. Allah. Tidak ada pernyataan kecuali sebuah kenyataan. Maka sembahlah aku, mengabdilah kepada aku. Berarti pengabdian kita harus sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan realitasnya. Nah, kenyataannya kita ini siapa? Potensi kita apa? Tugas kita apa? Nanti buka lagi al-alaq tadi. Nah, untuk mengenal siapa diri kita, maka harus dibuka tuh tabirnya. Bisa lewat pendekatan ilmiah, pengetahuan, DNA, atau lewat pendekatan lain, kejiwaan, psikologi, Bu. Ya, karena manusia diperintahkan untuk menyembah aku, mengabdi sesuai dengan kenyataan. Mengabdi sesuai kenyataan gini gampangnya lah. Kera jangan disuruh ngambil ikan. Paham maksudnya ya? Jangan menyuruh kera untuk mengambil ikan di sungai. Jangan menyuruh gajah untuk manjat ngambil pohon kelapa. Itu berarti tidak mengabdi sesuai dengan kenyataan, Bu. Ya, kera punya potensi manjat pohon. Maka pengabdian kera mengambil buah kelapa misalnya. Dilatih untuk ngambil buah kelapa. Kan dia ahli manjat kan? Gajah punya tubuh yang besar, kuat. Berarti dia dilatih untuk menarik barang. Untuk menarik benda-benda yang berat. Gitu ya. Iya. Itu contoh-contoh gampangnya gitulah.
Dan Ya. tiap manusia kan punya potensi yang tidak sama dengan yang lain. Begitu kata siapa namanya itu? Kata bukan Charles Darwin, Einstein, manusia itu kan punya kecerdasan masing-masing. Dalam satu kelas ada kuda, ada gajah, ada bebek, ada ikan, ada kerabu. Masa nilainya mesti disamain, mesti pinter matematika semua gitu kan enggak? Maka sembahlah Ya. aku, mengabdilah kepadaku. Berarti kita harus mengabdi dalam hidup ini sesuai dengan kenyataan, Bu. Potensinya Ya. apa, di mana tempatnya nanti harus pas gitu. Tadi jangan nyuruh kera, suruh nyari ikan tenggelam lah misalnya gitu. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Wa akim dan dirikanlah as-sholat aturan untuk mengingat aku. Jadi aturan ditegakkan dalam rangka mengingat sang realitas tadi. Kenapa? Karena Allah adalah Robbil Alamin. Allah adalah yang mengatur alam semesta. Kalau Allah yang mengatur berarti ada aturan. Tegakkan aturan untuk mengingat aku. Ingat aku tandanya kamu harus menegakkan aturan dalam kehidupan. Jadi menegakkan aturan adalah tanda orang itu ingat kepada aku. Karena aku adalah aturan itu sendiri yang mengatur alam semesta. Jadi bukan sholat seperti sholat biasa sembahyang ya Pak Iya, ya? sholat sembahyang yang 5 waktu ada aturannya nggak? Ada. Itu maknanya Tapi apa? bukan itu aja kan Pak ya? Iya, maknanya Iya. Itu aja. bahwa dalam hidup itu ada aturan. Aturan. Makanya dicontohin. Harus mendirikan sholat ya. Nah, mendirikan sholat juga ada aturannya. Ada waktunya, ada gerakannya, ada aturannya. Itu artinya hidup ini harus mengikuti Ada aturan. aturan. Dan semuanya ada aturannya, Bu. Iya, Orang apa namanya di jalan raya aja ada aturannya nggak? iya, supaya nggak macet, nggak Nah, berantakan. iya, gitu. Masa orang mau sembahyang di jalan raya nerobos lampu merah, itu berarti Iya, orang tidak menegakkan aturan. aturan. Bisa bikin celaka nggak? Iya, Nah, itu maksudnya menegakkan suatu tegakkan aturan aturan. supaya semuanya selamat. Hmm. Gitu, Pak, Bu. kalau begitu kecerdasan setiap orang kan bisa berbeda-beda, Pak ya. Iya, Berarti berbeda-beda itunya, Bu. Ginilah, tingkatnya kan. gini Nah, tingkat tuh gini. berarti Gini, apakah semua orang bisa bisa belajar sampai S2? enggak. Bisa, Ada yang belum tua udah nggak bisa inget-inget apa-apa. sebelum tua. Tapi Ya, sebenarnya setiap orang punya potensi bisa 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 belajar sampai S2. Oh bisa. Nah, harusnya sih ya. hanya Bisa Pak. masalahnya waktu kan? Selama masa Dan perkembangan. mau dan Iya, dan mau. dan Jadi, kondisinya. nah, itu kan berbicara sebetulnya kesempatan dan waktu. Jadi pada saat yang bersamaan, ada orang yang masih belajar TK. Pada Hmm. waktu bersamaan, ada orang yang sudah masuk SD. Yang lain udah Hmm. SMP. Yang lain udah Hmm. SMA. Yang lain udah S1, S2, dan yang lain udah Hmm. S3, Bu. Pada waktu bersamaan. Tetapi sebenarnya, setiap orang punya potensi untuk Hmm. bisa mengenal Tuhannya. Kalau mau ya Pak. Asal mau tadi. Hmm. Ini ayatnya ya, ayatnya nih. Suratnya 86 ayat 4. Eh, kebalik. 84 ayat 6. Ya, Hmm. Surat 84 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu. Maka pasti kamu akan menemuinya. Waduh, ada ayatnya nih, Pak. ada Bu. Semua orang pasti bisa ketemu dia asal asal bekerja sungguh-sungguh. Tapi kan tadi tahapan atau kesempatan orang kan berbeda-beda, Bu. Iya. Tadi pada waktu yang sama nih, ada orang yang masih di SD. Sementara yang lain sudah profesor.
Sama nggak cara berpikirnya, Bu? Beda. Beda. Beda tuh. Nah, Ya, ketika seorang profesor bertemu dengan seorang anak SD, siapa yang mesti bijaksana? profesor. Nah, melihat bahwa saya dulu pernah di SD, sementara si SD belum pernah sampai di S3, Bu. Dia yang mesti lebih bijaksana kan? Iya. Tapi harus tetap memberi semangat bahwa kamu bisa S3 loh gitu. Tempatnya semuanya sama, hanya masalah waktu aja. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tergantung kesungguhannya, Bu. Hai manusia, Iya. sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhan. Nah, ketika seseorang semangat tadi punya motivasi ketemu Tuhan, Bu, pasti ketemu nggak, Bu? Temu. Pasti ketemu. Kalau nggak ada motivasi, nggak ada semangat, Enggak. ya dong cuma SD doang sekolahnya. Mau sekolah nggak? Enggak. Iya. Nggak sampai lah, Bu, ke sono. Nah, berarti, Ya. berarti, Bu, apa namanya, bukan kemampuan ya. eh Seseorang itu mengenal Tuhan juga berbeda-beda, tergantung tergantung kualitas dia, kualitas kecerdasannya, Bu. Si anak Iya. SD dengan si anak SMP pasti berbeda kemampuan berpikirnya. Dengan si SMA pasti beda. Dengan Iya. seorang yang udah dokter, profesor pasti beda lagi memahaminya, Bu. Jadi tiap orang punya kapasitas pemahaman tentang Tuhannya masing-masing. Yang apa namanya perjalanan, Bu. Oh, Iya. iya, iya. Yang penting tadi motivasinya saya mau menuju Tuhan. Pasti ketemu dengan Tuhan yang sebenarnya. Iya, Ya pasti ketemu. Hanya tunggu iya, masalah waktu aja gitu loh. Ada Halo? komen tuh. iya. Nah, Dan beda-beda ya, Pak ya. Jadi ya Tuhannya bisa beda-beda ya. Pemahaman tentang Tuhannya itu berbeda-beda. bisa beda dalam prosesnya, Bu. Mm-mm. Dalam gini, kalau kita tadi lihat kisah Musa, apa yang pertama dilihat oleh Musa sebelum ketemu Tuhan, Bu? Gunung. Hah? Apa tuh? Api, api. Api. Tapi Oh ya, api. Ya, Ini yang ma- mau mempelajari makanya gunung itu. makanya jangan salah juga, jangan menyalahkan orang yang kemudian dia menyembah Api. api karena prosesnya memang itu dulu. Ya, lalu berubah dari api menyembah matahari. Dari menyembah matahari lalu menyembah apalagi pohon. Terus akhirnya yang paling dekat dengan dirinya kan gitu. Iya. Itu proses perjalanan manusia mengenal Tuhan. Yang satu Hmm. melihat api, nyembah api gitu kan. Kenapa kamu sembah api? Iya, tanpa api kita mati nih gitu. Hmm. Karena dianggap api memberikan kehidupan gitu. Menyembah matahari. Kenapa menyembah matahari? Iya, tanpa matahari kita nggak bisa hidup nih gitu. Terus begitu. Itu perjalanan. Wong Iya. Ibrahim aja pertama kali mencari Tuhan lihat apa, Bu? Lihat bintang. Bintang. Ini Tuhan. Hilang. Bintangnya ganti. Lihat bulan. Oh, ini Tuhan. Ya itu kan perjalanan. Ini Iya. jangan disalahin nanti juga berproses lah gitu loh. Sampai nanti ketemu Tuhan yang sebenarnya pencipta semua itu gitu. Ya, karena kalau udah ketemu dia, udah nggak ada bandingnya, udah nggak ada gambarannya lagi gitu. Seperti apa? Nggak ada sepertinya gitu. Itu makan keyakinan diri. Iya. Ya, halo? Iya. Oke, Pak. Jadi kita sih masih dalam proses juga ya, Pak. Masih Proses, Bu, belajar. masih proses, masih terus panjang. sepanjang perjalanan Masih hidup. panjang. Panjang nih. Tenang, tenang aja, masih ada perjalanannya, Bu. Semoga nyampe. Pasti nyampe. Ayatnya pasti, kamu pasti Iya. akan menemuinya, pasti. Mm-mm. Hanya masalah kapannya itu kita tidak tahu, tergantung kesungguhannya nih. Kalau Iya. kamu bersungguh-sungguh pasti ketemu gitu. Kalau udah ketemu, ya sudah. Harus bekerja Rahasiaku, dulu rahasiamu, sebelum. rahasiamu, Iya. rahasiaku. Tapi aku bukan Mm. kamu bukan aku ya. Kalau kamu bilang-bilang sama orang, nanti kamu dibilang gila. Oh, Kan tadi ya. Iya, kayak temenmu Mm-mm. itu tadi. nggak gila. Kamu aja belum nyampe ilmunya gitu. Iya. Iya.
Ya sama lah anak Makanya SD yang anak SD mendengarkan ceramah profesor, ya udahlah liur itu. Salah sendiri, Iya, bukan iya, waktunya iya, mendengarkan ikut denger. Nah, gitu. iya, iya, iya. Ya. Udah kebayang sih, Pak. Nah, ada bayangan setidaknya ada bayangan dulu konsepnya kan gitu. Mm-mm. Tapi kata Mm-mm. kuncinya Musa harus cerdas ya gitu. Iya, Harus cerdas ya mesti gitu. mikir ya, mesti mikir. Kan tadi tetap fakar coba pikir, rasa-rasa, pikir-pikir. Itu kan prosesnya butuh butuh waktu tadi, butuh Iya. kontemplasi, butuh tahanus, butuh perenungan, Bu. Mm. Jadi mesti menggabungkan semua potensi diri, ada logika, ada kecerdasan, ada hati nurani. Tadi ada id, ada ego, ada super ego dan Iya, itu kan semuanya iya, itu potensi. Itu semuanya mesti kolaborasi itu. iya, iya. Semua potensi diri. Makanya jangan bunuh diri itu maksudnya. Jangan bunuh diri. Jangan membunuh potensi dirimu. Kita Mm. ada tadi ada itu apa Bu? Naluri naluri dorong. di otak kita kan ada ini, ada batang otak, ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak belakang. Iya. Itu kan potensi semuanya, potensi dari Tuhan gitu. Nggak ada Jadi, yang sia-sia lah gitu. Semuanya pasti ada maksud gitu. ya. Itu dengan otak kanan berarti dengan rasa ya, Pak, maksudnya ya. Lebih kepada kreativitas, lebih kepada imajinasi, Bu. Pakai rasa ya, Imajinasi, rasa. Iya, pakai Kita seni. yang lebih harus. kerasa gitu. Iya. Mm. Walaupun nanti juga Ibrahim berperan mencari Tuhan juga Ibrahim. Kalau Ibrahim Mm-mm. mencari Tuhannya lewat observasi alam semesta, Lokasi alam, iya. observasi alam gitu. Dapat juga ketemu juga Ibrahim dengan Tuhan gitu. Jadi Mm. ada orang yang kenal Tuhan lewat rasa, Bu. Jalur Iya. jalur Musa, jalur Tahanus. Musa itu kan Musa itu munajatnya 40 hari, dia semedi 40 hari, Bu. Jadi jalur rasa, jalur Mm. intuisi, jalur rasa, jalur imajinasi, jalur pendekatan rasa. Nah, kalau Ibrahim jalur observasi, ketemu Iya. Tuhan juga gitu. Silahkan lewat jalur mana yang kita lebih lebih memungkinkan atau lewat dua-duanya lebih bagus gitu. Iya. Oke. Itu. Oke. Apalagi pertanyaannya? Hmm. Ada Mbak Teman-teman ada Lola yang mau tuh, nanya? Mbak Mbak Lola? Lola. Ya, saya dengarkan dari tadi menarik. Mm-mm. Belajar lagi. Ya gimana Prof? Ada koreksi, ada tambahan mungkin buat Oh, enggak, Pak. Saya menikmati benar kembali lagi belajar lagi. ya saya juga belajar bersama. Ya tapi Iya, pengalaman Profesor gimana ketemu Tuhan? ya benar itu yang otak kiri, otak kanan, semua suet dinyatakan dalam Al-Quran ya. Iya, Iya. hanya istilah aja Bu, istilahnya aja. Karena kita nggak mengerti aja. Sebetulnya ilmu pengetahuan semua berasal dari Ada situ dari juga. Quran ya Bu. Iya, iya. Masalahnya itu kalau saya belum paham betul tentang iman. Iman itu bagaimana apa tumbuhnya dan adanya itu. Iya, iya. Iya. Kalau bicara keyakinan Bu, kan dalam agama ada istilah keyakinan ya, iman. Itu dalam Heeh. istilah psikologi apa iman? Keyakinan itu apa Bu? Belief. Apa Ya, Mbak? Apa ada nggak istilahnya? keyakinan. Ya nggak Iman, ada nggak istilahnya belief, padanan katanya lah. Belief ya Mbak ya? Atau apa? belief kali ya. Saya nggak punya Pak itu Istilahnya. istilahnya. Karena Kayaknya saya juga itu belief ya kan kurang harus ya. beriman. Sering orang bilang kepercayaan ya. Mm-mm. Tapi kepercayaan tidak sekuat iman. Beda ya, Iya, beda. Keyakinannya lebih dari yakin juga ya. lebih dari Ya, yakin. iya. Ada Ini ada kepasrahan diri sebetulnya rasanya ya. Iya, iya. iya, contoh-contoh gini, contoh. Ini di pedalaman, Ya, atau ada suku pedalaman di pedalaman. Nggak ada ya, sekolah, nggak ada universitas, nggak ada pesantren, nggak ada pengajian. ya, Terus apa yang membuat mereka kemudian punya ritual, Bu? Mereka melakukan sebuah ritual dan itu berupa persembahan kepada Tuhan gitu. iya, Itu apa? Itu iya. dari mana mereka dapat itu gitu? Mm-mm.
Mereka Kebutuhan. Eh, kepercayaan juga ya, apa ya ya, kayak iman. itu Kebutuhan aja. kepercayaan apa Ada keyakinan. sesuatu yang lebih, yang ada yang mengatur, ada yang Heeh. menentukan gitu. Iya. Bukan dari manusia tapi dari sesuatu yang Dari lebih kuat, sesuatu lebih tadi tinggi. yang maha gitu Iya, kan. iya. Iya. Ya, itu artinya dalam diri setiap manusia tuh ada potensi itu gitu. Iya. Iya, Potensi untuk dia mengagumi atau menyembah tanda petik sesuatu yang Iya. maha gitu. Di luar iya. kemampuan kita itu ada gitu. Mm-mm. Iya. Itu yang disebut sebagai iman itu gitu. Iya. Bukan Tapi jadi sebagai manusia kan kita selalu ingin mencari apa sih itu sebetulnya. nah gitu. Makanya dicari itu apa. Yang Iya. maha itu apa gitu. Tapi kan Mm-mm. Iya. potensi imannya udah ada sebetulnya. Mm-mm. Iya. Ah, nah, apa namanya tuh pembelajaran itu kan apa namanya istilahnya hanya mengkonfirmasi gitu. Iya. Mengkonfirmasi Ya bahwa karena itu tuh ada gitu. karena manusia juga kan lemah, tidak Betul, betul. bisa sesuatu mentok, meskipun dia sudah berpikir, dia apa segala macam hati nurani, tapi tetap sesuatu yang lain, yang lebih, yang maha, yang bisa menentukan untuk dirinya di luar diri dia sendiri gitu. Iya, makanya tadi Perasaan ada saya begitu. iya, makanya tadi ceritanya ada saatnya Musa pun mesti diem gitu, jangan nanya dulu ya. Bilang sama Mm, keluarganya diem dulu ya. Tanggalkan mm-mm. perompamu ya gitu. Karena ada hal-hal Iya, yang tidak bisa dijangkau lewat jalur itu gitu. Mesti pakai rasa iya, tadi, mesti pakai rasa, mesti pakai Iya. dasar kepercayaan tadi baru ketemu gitu. Iya. Ya itulah dengan iya. Tuhan kan juga begitu. Pak, itu ada pertanyaan, ada Ratna. pernyataan dari Ratna. Mm-mm. Iya, pertanyaan. Pertanyaan. Silakan Ratna, langsung. Dari Langsung aja, penjelasan ya. tadi saya berkesimpulan bahwa cerita tentang Musa jadinya seperti analogi ya. Betul. Itu analogi Oh. perumpamaan, Bu. Nah, Kan gini, jadi nggak betul ada ya, Pak? ya. Jadi Nabi Apakah hal Musa ini tidak pernah ada, maksudnya sebagai sosok individu? Nabi Musa itu tidak ada. Sebagai Ada, manusia. ada, Oh, ada. tetap ada. Ini ayatnya gini ya, ayatnya gini. Surat 41:53 ya. Baca dulu, Bu. Ayo, Ratna baca, Ratna. Oh, aku. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Oke, bahwa Al-Quran itu benar. Nah, kebenaran Quran itu harus dibuktikan. Apa buktinya? Namanya tanda, Bu. Ayat itu artinya bukti. Ayat itu artinya tanda. Jadi kebenaran Quran dibuktikan dengan tandanya. Ada buktinya. Nah, bukti kebenaran Quran itu ada di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Jadi ketika kita membaca, sudah datangkah kepadamu kisah Musa, berarti ada Musa di ufuk, ada Musa di dalam diri. Jadi, Nah, Tuhan menceritakan kisah Musa lewat Musa di ufuk. Nabi Musanya lah gitu. Tetapi sebenarnya ini Allah mau mengajarkan kepada kita tentang siapa diri diri kita jadi gitu. Jadi ada Musa di ufuk, cerita Nabi Musa memang ada. Tapi yang terpenting cerita itu sebenarnya metafora untuk menjelaskan siapa diri kita. Gitu karena memang ayat itu perumpamaan, Bu. Tetapi Iya. kita lihat surat 3424 ya. Sorry. 2434. Nih, lanjut, Bu. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu.
dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kisah orang dulu itu adalah pelajaran, Bu. Tapi kalau kita mau telusuri lagi, ya, Quran sebagai wahyu Allah dengan cerita Nabi Musa itu lebih duluan mana, Bu? Apa? Nabi Cerita Musa. Ya, sebelum Nabi Nabi Musa lahir, wahyu Allah sudah ada belum? Oh, sudah. Sudah ada. Jadi sebenarnya kisah Musa itu tuh juga pelajaran. Artinya Jadi sampai Nabi kapanpun kisah Musa ini akan terus ada nggak, Bu? ya, ada. Akan terus Iya. ada. Gitu sebagai metaforanya gitu, Bu. Ayat dirinya namanya. Makanya surat 18:54. Ini bunyinya gini. Coba dibaca. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Nah gitu, Bu. Jadi kisah Musa tadi cukup di Nabi Musa sebagai sebuah kisah, cerita, atau itu pelajaran buat kita, Bu. Pelajaran. Ya, Pelajaran. pelajaran tadi. Tapi ada kisahnya ya Pak ya. Ada kisahnya. Tetapi pelajaran buat kitanya apa tuh? Bahwa seseorang yang ingin ketemu Tuhan, ingin mengenal Allah, ada prosesnya gitu, Bu. Melibatkan kecerdasan, melibatkan keluarganya kecerdasan, melibatkan terompahnya, melibatkan wadil mukodasi tua, melibatkan hati nurani, tadi fuad ya, melibatkan unsur keimanan, melibatkan unsur wahyu. Ini kan itu semua kan ada dalam diri kita gitu, Iya. yang harus dimaksimalkan, harus dioptimalkan gitu tuh. Ya. Ya, gitu. Sampai sini, oke? Iya. Iya Terima udah. kasih. Karena sudah masuk waktu maghrib. Maghrib. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya membimbing kita untuk bisa mengenal dirinya. Karena hanya Allah yang bisa membimbing kita mengenal dia, Bu. Iya. Hanya Allah sendiri yang membimbing kita mengenal dia gitu. Iya. Ya, semoga kita diberikan kemudahan ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Ya, selamat sore ya. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh.